Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 22. Di video kali ini saya akan menganalisis konflik antaragama di Tanjung Balai, Sumatera Utara tahun 2016 sebagaimana tugas sosiologi saya dalam menganalisis konflik. Di video kali ini saya akan menjelaskan 1. Latar belakang konflik Tanjung Balai, 2. Proses terjadinya konflik dan teori konflik, 3. Bentuk konflik, 4. Dampak konflik, 5. Penyelesaian konflik. Latar belakang konflik Tanjung Balai 2016. Adanya perbedaan nilai antara umat Muslim dan umat Buddha di wilayah Tanjung Balai Selatan mengenai suara azan yang memunculkan pertentangan atau polarisasi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain sehingga terjadilah konflik. Proses terjadinya konflik dan teori konflik. Jika menyoroti aksi kekerasan yang muncul dalam permasalahan konflik antaragama di Tanjung Balai, tidak hanya lagi melibatkan individu, namun sudah melibatkan banyak orang, yaitu masyarakat Islam yang ada di sekitarnya. Perilaku kekerasan yang terjadi di Tanjung Balai merupakan perilaku kolektif yang memiliki 6 tahapan, yaitu 1. Struktural condifiness atau kesesuaian struktural. Berdasarkan pada tahapan pertama, maka keadaan sosial yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Balai sudah ada pengelompokan masyarakat, terutama dalam hal keyakinan beragama, yaitu agama Islam sejumlah 14.099 jiwa, agama Kristen sejumlah 1.384 jiwa, agama Katolik sejumlah 245 jiwa, agama Hindu sejumlah 29 jiwa, agama Buddha sejumlah 8.630 jiwa, dan agama Konghucu sejumlah 7 jiwa. Perbedaan kelompok ini sangat berpotensi memunculkan perlawanan-perlawanan apabila adanya kesalahpahaman di antara kelompok tersebut. 2. Structural strain atau ketegangan struktural. Ketegangan yang muncul pada konflik di Tanjung Balai adalah mengenai suara azan yang dipermasalahkan oleh salah satu masyarakat Buddha atas nama Meliana 41 tahun yang keberatan mengenai suara azan dari Masjid Al-Maksum yang berlokasi di depan rumahnya yang dinilai lebih keras dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Saudari Meliana 41 tahun ini menyampaikan keberatannya karena ayah dari saudari Ibu Uwo 47 tahun yaitu Bapak Kasidi adalah Nazir Masjid Al-Maksum dengan harapan keberatannya bisa tersampaikan kepada pengurus Masjid Al-Maksum. Beberapa hari kemudian, saudari Ibu Uwo menyampaikan keberatan dari saudari Meliana 41 tahun kepada adiknya, saudari Hermayati 41 tahun, dan adiknya tersebut kemudian meneruskan kepada Bapak Kasidi. Intinya bahwa suara azan yang menjadi ciri khas masyarakat Muslim untuk memanggil ibadah sholat dianggap oleh saudari Meliana terlalu keras dan mengganggunya. 3. Growth and spread out generalized belief atau penyebarluasan kepercayaan. Dikaitkan dengan konflik Tanjung Balai bahwa telah terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan diperluas oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas umat muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan agama di Tanjung Balai. Berdasarkan laporan fakta-fakta dari Komnas HAM bahwa pada sekitar pukul 20 WIB setelah sholat Isya ternyata jumlah massa di sekitar rumah saudari Meliana bertambah banyak yang akhirnya diputuskan oleh kepala kampung agar permasalahan diselesaikan di kantor kelurahan. Isu yang berdebar di saat itu adalah warga etnis Tionghoa Buddha melarang azan, mematikan speaker masjid, dan lain-lain. Isu-isu tersebut yang membuat masyarakat Muslim Tanjung Balai memiliki perasaan secara kolektif dan menjadikan masyarakat Buddha sebagai musuh bersama. 4. Precipitating factors.
Jika dikaitkan dengan konflik Tanjung Balai, maka muncullah konflik tersebut dipercepat oleh adanya informasi atau desas-desus yang semakin membuat panas suasana, yaitu tulisan di dinding Facebook atau nama Ahmad Taufik yang menulis informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan atau SARA. 5. Mobilization of Participants for Action atau mobilisasi tindakan. Jika dikaitkan dengan kondisi konflik di Tanjung Balai dapat dilihat pada sekitar pukul 23 sampai 3 WIB, massa terus bertambah, diperkirakan mencapai 600 sampai 1000 orang, melampiaskan kemarahannya dengan melakukan penyerangan, pengerusakan, dan pembakaran terhadap rumah milik saudara Meliana 41 tahun dan rumah ibadah yang berada di kota Tanjung Balai. Akibatnya ada sekitar 15 bangunan yang mengalami kerusakan dan kebakaran yang terdiri dari wihara, kelenteng, bangunan yayasan, dan rumah saudari Meliana. 6. Operation of Social Control atau pelaksanaan kontrol sosial. Terkait konflik Tanjung Balai, aparat kepolisian dinilai masih lambat dalam merespon kejadian konflik tersebut, mulai dari deteksi dini hingga keterlambatan datang ke tempat kejadian perkara ketika penyerangan dan pengerusakan terhadap wihara atau kelenteng itu berlangsung. Bentuk konflik. Konflik keagamaan di Tanjung Balai menurut saya dapat dikategorikan sebagai konflik nasional atau konflik identitas yang disebutkan oleh Max Weber bahwa konflik terjadi bukan hanya sekedar alasan ekonomi atau kepemilikan alat-alat produksi, namun konflik dapat terjadi karena aspek konsumsi, lifestyle, status, menyangkut simbol, ideologi, dan keagamaan atau religiusitas. Konflik keagamaan menjadi masalah sosial tersendiri di Tanjung Balai karena konflik sudah terjadi berulang kali dan dapat mengganggu stabilitas keamanan bahkan hubungan masyarakat yang ada di Tanjung Balai. Dampak konflik berikut daftar rumah ibadah dan panti sosial yang dirusak menjadi korban amuk warga. 1. Wihara Triratna di Jalan Ahsan, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 2. Wihara Avalokiteshvara di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 2. Kelenteng Dwi Samudra di Jalan Ahsan, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 4. Kelenteng Ong Yang Kong di Jalan Ahsan, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 5. Kelenteng Tua Pek Kong di Jalan Ahsan, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 6. Kelenteng Tiau Hau Biau di Jalan Ahsan, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 7. Kelenteng depan kantor Pegadaian di Jalan Sudirman, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 8. Kelenteng di Jalan MT Haryono, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 9. Kelenteng Wat Cungkeng di Jalan Juanda, Kelurahan TB Kota 1, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 10. Kelenteng di Jalan Juanda, Kelurahan TB Kota 1, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. 11. Yayasan Sosial di Jalan Masjid, Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Penyelesaian konflik. 1. Peningkatan kinerja dan kepekaan aparat intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap konflik di Tanjung Balai. 2. Meningkatkan peran Babikaptimnas yang lebih menekankan pada upaya preemptif dan preventif melalui perpolisian masyarakat, pemolisian berorientasi masalah dan melakukan pembinaan secara intensif kepada warga Tanjung Balai, terutama pihak yang berkonflik, dengan menyamakan persepsi akan pentingnya toleransi beragama dan bimbingan warga untuk tetap menjaga kondusivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. 3. Perlu dibuatkan aturan HTCK, hubungan tata cara kerja, antara Polres Tanjung Balai dengan Polres yang ada di sekitar untuk komitmen bekerja sama dalam kesiapsiagaan menanggulangi konflik antaragama. 5. Perlu dibuatkan status media sosial di Polres Tanjung Balai guna
memberikan counter opini terhadap isu atau berita provokatif, dan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan media sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan etika berkomunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.